Selamat mengikuti kembali kuliah elektronika analog pada materi yang ke-8 ini. Kita akan masih melanjutkan tentang transistor. Lanjutannya kita akan mempelajari tentang pengertian dari penguatan. Ya, jadi penguatan itu ditentukan oleh siapa. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana pemberian nilai-nilai tegangan pada masing-masing basis kolektor emitor supaya bisa bekerja secara normal. Jadi pada daerah operasinya, pada daerah operasi normalnya, maka kita harus memberikan nilai-nilai tegangan. Istilahnya adalah dengan bias, memberikan biasing atau menentukan berapa tegangan-tegangan yang harus diberikan pada basis kolektor dan emitor. Kita awali dengan pengertian current gain yang kita ulangi kembali, tapi di sini diperluas, ada pengaruh dari apa saja. Kemudian 3 macam pemberian bias pada transistor, yaitu bias basis, bias emitor, dan bias pembagi tegangan, voltage divide bias, ya, bias pembagi tegangan. Oke, yang pertama tentang current gain. Jadi penguatan, salah satu fungsi dari operasi transistor adalah untuk menguatkan arus basis yang kecil dikuatkan supaya menghasilkan arus kolektor yang besar. Nah, ini pada pengertiannya biasanya diberi istilah H parameter, ya. Bukan HFE, tapi di dalam datasheet dituliskan sebagai HFE. Dalam pengertian-pengertian yang lain, di dalam buku-buku, dalam textbook dituliskan sebagai beta DC, ya, penguatan DC. Ini keduanya sama, yaitu memberikan simbol pada penguatan arus pada suatu resistor. Jadi beta DC ya HFE itu sama, ya. Jadi misalkan untuk arus nilai tertentu, ini contohnya ada di dalam satu datasheet, ini maka HFE-nya minimum 40, ya, maksimumnya terbatas. Kemudian untuk arus yang 1 mA, ini, ya, itu artinya nanti minimum HFE-nya dibatasi, tapi maksimumnya tidak terbatas. Ya. Sebaliknya ada yang minimumnya terbatas, maksimumnya terbatas. Misalnya minimumnya 100, maksimumnya 300. Ya. Semacam itu. Jadi ini variasi dengan nilai penguatan dengan maksimum arus yang dikehendaki. Jadi karena current gain atau penguatan arus ini juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi sehingga akan dibuat satu grafik yang menyatakan hubungan antara besarnya HFE, besarnya penguatan, ini pada suhu tertentu, itu memiliki kurva yang seperti ini. Jadi untuk arus IC tertentu yang dituju, misalkan itu untuk 10 mA, misalkan itu, ya. Ini artinya penguatannya itu maksimum ini 50, gitu ya, 50, sekitar 55 atau ya 55 ini, ya, gitu. Itu. Tapi kalau untuk 1 atau 0,1 mA, ya ini ternyata penguatannya lebih kecil, ya, penguatannya lebih kecil. Artinya kalau penguatan lebih kecil berarti arus basisnya berarti lebih besar, kan, ya. Jadi kebalikan. Kalau penguatannya kecil, ini ingin dihasilkan arus tertentu, berarti kan basisnya itu yang berubah. Jadi penguatan arus ini di samping itu tergantung arus IC yang dituju, itu juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu berubah ternyata juga memberikan variasi pengaruh terhadap penguatan arus. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang bagaimana kita mengoperasikan transistor supaya bisa bekerja pada daerah operasi normalnya. Nah,
Ini maka perlu diberikan nilai-nilai tegangan pada basis berapa, pada kolektor berapa, pada emitter berapa. Nah, jadi sebenarnya ini juga terkait erat dengan susunan ya. Jadi kalau pada istilah susunan ada 3 susunan, ada common emitter, ada common kolektor, dan ada common base. Nah, ini sebenarnya hampir mirip-mirip, tapi di sini yang dipentingkan ini nilai-nilai arusnya. Jadi kalau pada susunan itu yang penting itu strukturnya, tapi pada bias ini kita ingin menghitung betul berapa yang harus diberikan ya arusnya kepada basis kolektor emitter. Jadi bisa bentuknya itu common emitter. Nah, ini namanya ini nanti ada bias basis ya. Kemudian ada jadi ada bias yang lain yaitu bias emitter ya. Jadi nanti sumber tegangannya ada di emitter. Nah, kemudian nanti ada bias VDB. Nah, ini seperti bias basis tapi di dalam basis diberi pembagi tegangan. Jadi sebenarnya ada 2 cara untuk memberikan itu, dengan cara menghitung atau melalui grafik ya. Jadi grafik itu bisa juga nanti ditarik berapa nilai yang harus diberikan, misalkan nanti VCE-nya berapa kalau dia harus bekerja pada titik tengah ini misalkan ini ya. Pada titik tengah ya. Untuk IC tertentu maka kita ingin pada penguatan maksimum nanti IC-nya berapa, maka bisa ditentukan ini menggunakan load line yang menggunakan garis beban. Nah, kita akan membicarakannya pada modulnya adalah menggunakan yang bias ya, yang bias. Yang pertama itu bias basis ya, jadi bias basis. Nah, sebenarnya contohnya yang tadi ini bias basis ya, jadi bias basis. Jadi kita hitung berapa nanti tegangan yang diperlukan. Ya, jadi ini contoh langsung aja untuk memberikan gambaran. Contohnya ini misalkan kita akan memberikan nilai tegangan atau arus tertentu ya, pada basis, maka harus kita berikan nilai RB berapa. Misalkan RB-nya 1 mega ya. Nah, kemudian dengan RB 1 mega itu nanti ini akan diperoleh arus yang lewat 14,3 mikroampere. Nah, kemudian nanti kalau misalkan itu diketahui, ya, di situ nanti diketahui penguatannya adalah 100 kali. Ini penguatan dari transisinya 100 kali ya. Ini maka kita bisa menghitung arus kolektor ya. Jadi kalau kolektornya kan berarti 100 kalinya menjadi 1,43 mA. Kemudian bisa dihitung tegangan antara kolektor dan emitter. Ini VCE ini ya, VCE. Jadi ini VCE bisa dihitung, VCC dikurangi IC RC. Nah, karena IC-nya tadi sudah bisa dihitung, kemudian RC-nya kalau misalkan dicontohkan di sini diberikan nilai 3 kilo. Ini 3 kilo RC-nya. Maka VCE-nya berapa? VCE-nya bisa dihitung 10,7 volt. Nah, jadi kalau kita berikan nilai-nilai RB dan RC itu, jadi berarti dia bekerja pada arus basis 14,3 mikroampere, kemudian VCE-nya itu 10,7 dengan arus kolektor dengan penguatan 100 kali itu adalah 1,43 mA ya, maka ini transistor tadi ini bekerja ini pada daerah titik Q namanya, titik tengah ya, yaitu pada IC 1,43, kemudian VCE 10,7. Jadi kalau kita lihat pada bebannya tadi, garis beban ini ya, jadi dia ada di situ ya, ada di tadi di 10,7 1,43 ya, 10,7 ya, ada di ini sekitar ini ya, 1,47 10,3 ini masih, jadi dia ada di daerah kerja ini namanya load line ini ya, load line namanya load line.
Itu bias basis ya. Nah, kemudian kalau menggunakan bias emitor ini, maka RB-nya itu diganti dengan RE. Jadi yang dipasang ini RE. Nah, di sini ada VBB, sumber tegangannya. Nah, maka ini bisa dihitung berapa key point-nya atau titik kerjanya di mana. Ini misalkan ini contoh, ini dasar, ya dasarnya ada RC dan RE. Nah, kemudian kalau arus ini emitor ini kan arus elektron ya. Kalau arusnya nanti dari basis ya ke emitor, dari kolektor ke emitor. Nah, maka contohnya misalkan ini VBB-nya 5 volt ya. Kemudian penguatannya masih seperti tadi yaitu 100 kali. Kemudian ini 1 kilo RC-nya ya. Ini titiknya kerja di mana? Ya, titik kerjanya di mana? Ya, jadi langkahnya ini bisa pertama untuk menentukan titik point key ya, titik kerjanya. Ini dihitung dulu tegangan emitor. Kemudian dihitung arus emitornya. Kemudian dicari tegangan kolektor. Maka dari tegangan kolektor nanti dikurangi tegangan emitor akan mendapatkan VCE. Jadi VCE itu kan karena key point itu kan dicari dari grafik antara VCE versus IC atau IC versus VCE. Jadi dihitung masing-masing, nanti baru bisa ditarik garis. Kemudian di mana letaknya? Ya, di mana letaknya? Ini kalau ini menggunakan bias emitor, ya, bias emitor. Ya. Maka itu bisa dihitung, ya bisa dihitung. Nah, ini salah satu aplikasi dari bias ini misalkan untuk menghidupkan LED, ya, jadi sebagai LED driver. Nah, ini kalau menggunakan bias basis atau base bias, ya, ini maka sambungannya ada RB di basis. Tapi kalau menggunakan emitor bias maka ada R-nya di emitor, ya, di emitor. Nah, pada emitor bias ini ya, berfungsi sekaligus sebagai misalkan RC-nya, ya, karena nanti ini butuh arus, maka ini RC yang ini dilepas, ya, cukup dengan yang RE saja ini. Jadi ini contohnya adalah untuk yang bisa mendrive, bisa menghidupkan lampu LED, ya, lampu LED ya gitu. Ya, ini contoh untuk yang bias, aplikasi dari bias. Ya. Jadi kalau sebagai ringkasannya ini untuk bias basis, ya, kalau dibandingkan dengan bias emitor ini, misalkan ini punya karakteristik seperti ini, yaitu ada penguatannya 100 kali. Nah, ini kalau IB-nya itu dihitung dari nilai-nilai resistor dan sumber tegangan ini, maka akan ketemu IB-nya 9,15 mikroampere. Kalau beta DC-nya 100 berarti kalikan 100 menjadi 915. Ya. Sedangkan jadi ini fixed base current. Dan jadi kalau bias basis maka arus basisnya itu yang tetap. Kemudian kalau emitor bias emitor, ini emitor arus emitornya yang tetap. Jadi ini dihitung IB-nya, ya, bisa dihitung dari sambungan ini, kemudian ini ketemu 21,5 mikroampere. Nah, kemudian IE-nya, ya, IE itu nanti ya penguatan dari
beta DC ini ya, kemudian akan bisa ketemu karena 100 kalinya itu kalau prinsipnya ini IB akan dikuatkan ya, karena terhitung IB-nya 21,5 maka IE-nya IE itu berarti akan sama dengan IC ya, karena yang mengalir dari kolektor itu ya terus ke IE. Jadi 2,15 mA. Jadi ini yang dihitung IE-nya. Ya, kalau penguatannya dinaikkan 300 ya, ini IB-nya ini tetap. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh beta DC, fixed base current ya. Jadi IC-nya yang berubah. Nah, di sini dengan emitter bias itu yang tetap IE-nya. Jadi IE-nya tetap 215. Nah, beta DC-nya ini tadi untuk IB-nya. Jadi ini menjadi istilahnya mengecil ya, karena 300 ya. Jadi kalau tadi 100 itu kan 21,5. Nah, kalau ini 300 berarti ini sepertiganya, karena kalau kali 300 harus hasilnya sama ya, maka ini IB-nya harus lebih kecil gitu ya. Jadi ini prinsipnya begitu. Kalau basis sebagai base-nya itu, maka basisnya itu yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh penguatan. Jadi yang hasilnya itu harus IC. Nah, kalau di emitter bias atau bias emitter, maka IC-nya itu sebagai IE, maka IE-nya itu yang tetap. Nah, kalau IE tetap, maka berarti IB-nya yang berubah ya. Kalau penguatannya diperbesar ya IB-nya mengecil. Kalau penguatannya diperkecil, IB-nya yang harus besar, gitu ya, harus besar. Nah, ini digunakan dalam mode penggunaannya adalah untuk mode cutoff dan saturasi. Sedangkan yang ini dipakai pada daerah aktif atau pada daerah linear. Yang ini dipakai untuk aplikasinya pada switching atau rangkaian digital. Nah, ini dipakai untuk mengendalikan arus IC, ya, IC. Kemudian untuk penguatan, itu bisa menggunakan, maksudnya ini penguat daya ya, jadi menggunakan ini, menggunakan yang emitter bias. Oke, itu tentang perbandingan antara dua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang disebut dengan voltage divider bias. Jadi yang ketiga ini voltage divider bias pembagi tegangan. Bias pembagi tegangan. Jadi hampir serupa, tapi ini berarti pada basisnya itu diberi tegangan yang diambilkan dari pembagian dari VCC ya, jadi dari VCC. Kalau yang tadi bedanya, tadi kan ada sumber tegangan sendiri gitu ya, jadi seolah-olah ini harus ada dua power supply gitu ya, meskipun secara susunan nanti bisa aja plusnya ini diambil dari sini gitu ya, diambil dari yang VCC gitu ya, plusnya ini diambil dari VCC ya. Nah, tapi secara konsep dasarnya ini punya sumber tegangan sendiri yang itu yang akan menjadi sumber yang diperkuat atau diproses. Nah, bedanya dengan VDB ini di basisnya diberikan tegangan pembagi ya antara VCC dengan ground gitu ya. Dan ini pembagi tegangan ya, pembagi tegangan. Maka itu akan memberikan ya, jadi kalau dibandingkan dengan yang basis bias ya, bias basis ini sebenarnya kalau diberi pengertian secara pengertian sumber tegangan ya, berarti nanti ini sebagai VBB juga sebetulnya, cuma kemudian di sini ada RC dan RE gitu ya, ada RC dan RE. Ini pembagiannya R1 dan R2. R1 dan R2.
Jadi berdasarkan hukum Ohm dan Kirchhoff ini bisa dilakukan analisa-analisa. Satu, bisa dihitung VBB-nya ya, dengan menggunakan aturan voltage divider. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kedua, maka nanti VBB itu dikurangi dengan 0,7 untuk mendapatkan tegangan emitor. Ya, ini untuk silikon ya. Kemudian emitor resistan pada emitor itu untuk mendapatkan, jadi ini ada RE ya, itu untuk mendapatkan bisa menghitung arus emitor. Ya, jika diasumsikan arus kolektornya itu serupa atau sama dengan arus emitor ya, maka nanti bisa dilakukan kalkulasi antara tegangan antara kolektor dengan ground ya, dengan cara mengurangkan tegangan yang melewati kolektor, melewati resistor ya, dari power supply. Jadi sehingga bisa dihitung tegangan VCE kolektor emitor ya, itu tujuannya tadi untuk bisa mendapatkan titik kerja Q, jadi harus bisa dihitung IC dan VCE gitu ya, tujuannya itu IC dan VCE, IC dan VCE. Nah, secara analisis ini bisa dilakukan analisa yang lebih tepat ya, jadi dengan menggunakan rangkaian ekivalen Thevenin ya, jadi ini untuk yang membagi tegangannya ini bisa dipandang sebagai RTH. RTH-nya itu paralel antara R1 dan R2. Sehingga di sini ada sumber VBB-nya. Kemudian ini bisa dihitung tadi ya, arus kolektornya. Jadi nanti yang masuk di sini adalah Rin, itu adalah R1 paralel 2 atau RTH ya, RTH. Menjadi RTH. Ini jadi Thevenin-nya bisa dihitung, kemudian ini bisa digambar rangkaian ekivalennya, maka bisa dihitung input resistan daripada basis ini. Oke, jadi pada ketiga macam bias caranya ya, cara bias ini yang bias basis ini kalkulasinya IB bisa dihitung, kemudian IC itu kalau diketahui penguatannya beta bisa dihitung beta IB, kemudian VCE, jadi tadi untuk menentukan dia bekerja pada area operasi normalnya atau tidak. Nah, tadi sudah dijelaskan penggunanya pada switch atau digital. Kemudian untuk yang emitor, ya, bias emitor, jadi ini tadi untuk driver arus pada kolektor. Nah, salah satu penggunanya nanti dengan arus yang besar itu bisa memberikan daya, ya. Maka salah satu aplikasinya pada penguat daya. Ya. Amplifier ini lebih khusus adalah penguat daya. Kalau amplifier hanya penguat saja, power amplifier ya, penguat daya itu ya. Kemudian yang bias yang ketiga, bias pembagi tegangan, bias tegangan ya, prinsipnya serupa, ini nanti dihitung VCE ya, dari IE nya, kalau IE itu tadi karena serupa atau nilainya karena IE ini dari atas ya, sama dengan IC sebenarnya ya. Jadi itu saja materi yang kita pelajari pada modul yang ke-8 ini, yaitu tentang bias, bagaimana penghitungan atau menentukan bias pada transistor, yaitu dengan 3 cara bias: bias basis, bias emitor, dan bias
pembagi tegangan. Nah, oke, demikian. Nah, terima kasih.